Allah Maha mendengar, dia cuek, tetap bermaksiat, tetap berbuat dosa. Padahal dia tahu Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, dia nggak peduli, dia lupakan Allah. Maka Allah jadikan dia melupakan dirinya sendiri. Sehingga ketika dia mengkonsumsi narkoba atau minuman khamr, minuman keras, ekstasi, atau perkara-perkara yang haram yang lainnya, maka orang ini akan lupa terhadap dirinya sendiri. Dia tidak peduli apakah khamr itu akan merusak dirinya, merusak jantungnya, merusak ginjalnya, merusak otaknya, dia tidak peduli. Sebagai balasan dari Allah, karena dia melupakan Allah. Rokok dapat menyebabkan pelakunya kena penyakit kanker, dia nggak peduli. Impotensi, dia nggak peduli. Keguguran atau apa yang lainnya, maka dia tidak peduli. Ini sebenarnya sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai balasan dia melupakan Allah taala, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya paru-parunya hitam, batuk-batuk tak kunjung sembuh, sampai tenggorokannya pun bolong. Dan juga kerusakan-kerusakan lainnya di dalam tubuhnya. Tapi orang ini Allah jadikan dia tidak peduli, nggak peduli. Fa'amara bitaqwahu wa naha ayatashabbaha ibaduhu almu'minun biman nasiyahu bitarki taqwahu. Maka Allah perintahkan orang beriman untuk bertakwa. Jangan mencontoh orang-orang yang melupakan Allah, dia meninggalkan takwa. Perintah Allah tidak dikerjakan, larangan Allah malah dia kerjakan. Wahai orang beriman, jangan seperti mereka, kata Allah. Wa akhbara annahu aqaba man taraka taqwa bi an ansahu nafsahu. Dan Allah mengkhabarkan bahwasanya dia akan menyiksa, dia akan menghukum, atau akibat orang yang meninggalkan takwa, Allah jadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri. Makanlah dulu, kelaklah, nanti kena imah, terserahlah, nggak peduli dia. Karena bermaksiat kepada Allah, melupakan Allah. Waktu sholat dia masih main game. Uminya nyuruh makan, kelaklah. Waktu sholat, kelaklah. Allah jadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri, sehingga kena penyakit menjerit-jerit, mulai mencret, mulai minta dibawa ke bidan, dan yang lainnya. Maka barang siapa yang meninggalkan takwa, Allah jadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri. Ansahu masalihaha. Allah jadikan dia lupa perkara-perkara yang mengandung kebaikan untuk dirinya. Lupa makan, lupa minum obat, lupa sholat, lupa untuk kebaikannya di dunia, untuk jasadnya, tubuhnya, kesehatannya, lupa untuk kebaikan dirinya nanti di alam kubur, lupa untuk kebaikannya di akhirat nanti, apa saja yang dia harus lakukan untuk masuk surga, dia lupa. Ada taklim ya, aduh lupa Allah jadikan dia lupa, dan yang lainnya. Sebagai balasan dari Allah Ta'ala,
ketika dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yunjiha min azabihi, dan Allah jadikan dia lupa perkara-perkara yang bisa menyelamatkan dia dari azab Allah taala. Allah jadikan dia lupa terhadap amalan-amalan yang bisa menyelamatkan dia dari azab Allah, sehingga di dunia diazab oleh Allah. Karena sudah ngeplay, ngelem, ketagihan, lemnya habis, mulai maling. Awalnya duit ibunya, abinya, uminya. Dimarah oleh abinya dan uminya, mulai punya orang lain, dirampoknya. Diazab oleh Allah, masuk penjara akhirnya dia. Nah, waliyadzubillah. Misalnya seperti itu. Nah, karena bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah jadikan dia lupa perkara-perkara yang bisa menyelamatkan dia dari azab kubur. Akhirnya mulai dia memfitnah. Bukan saya mencuri, siapa dia? Dia mengadu domba. Dia enggak sholat lah. Dia lupa dengan amal soleh dia akan selamat dari azab kubur. Dia enggak kerjakan amal soleh. Allah bikin dia lupa perkara-perkara yang bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Dia enggak tahu dengan tauhid, dengan ittiba' bis sunnah, dengan amal soleh bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Dia lupa. Dengan takwa bisa selamat dari azab neraka, dia lupa. Waliyadzubillah. Wa ma yujibu lahul hayatal abadiyah, dan Allah jadikan dia lupa terhadap perkara-perkara yang wajib dia lakukan untuk kehidupannya yang abadi. Allah jadikan lupa dia beramal dengan amalan-amalan soleh yang memasukkan dia ke dalam surga. Allah jadikan dia lupa berzikir. Allah jadikan lupa dia bersedekah. Allah jadikan dia lupa membaca Al-Quran. Allah jadikan dia lupa untuk menghadiri majelis ilmu dan yang lainnya. Allah jadikan lupa perkara-perkara yang wajib dia lakukan agar supaya dirinya bahagia, hidup abadi di yaumul qiyamah nanti. Allah jadikan dia lupa. Wa kamala lazzatiha, Allah jadikan lupa kesempurnaan lezatnya jannah. Jannah itu nikmatnya luar biasa, lezatnya. Nah, minuman-minuman jannah, buah-buah di surga nikmatnya luar biasa. Allah jadikan dia lupa gara-gara maksiat, gara-gara perbuatan dosa. Allah jadikan lupa kesempurnaan kenikmatan surga. Wa sururiha, Allah jadikan dia lupa kesenangan hidup di dalam jannah, dalam surga. Allah jadikan dia lupa rumah-rumahnya terbuat dari emas dan perak, intan, berlian, permata, indah-indah, bidadarinya, makan indah-indah. Allah jadikan dia lupa kenikmatan-kenikmatan surga. Fa'ansahu dzalik, Allah jadikan dia lupa gara-gara perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Kullahu jazaan lima nasiyahu min 'azamatihi wa khawfihi wal qiyami bi amrihi fatarul 'asi muhmilan lima salihi nafsihi. Seluruhnya Allah jadikan dia lupa sebagai balasan karena dia melupakan keagungan Allah. Dia melupakan bahwa Allah itu maha agung, maha mulia. Gak pantas kamu lupakan. Karena dia melupakan keagungan Allah, Allah lupakan dia. Allah jadikan dia melupakan dirinya sendiri. Allah jadikan hamba itu melupakan dirinya sendiri. Wa khawfihi, dia lupa. Nah, dengan rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Seharusnya takut pada Allah dengan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Allah jadikan dia lupa. Wa qiyami bi amrihi, Allah jadikan dia lupa mengerjakan perintah-perintah Allah. Perintah-perintah Allah dia tidak kerjakan karena lupa. Fatarul 'asiya muhmilan lima solihi nafsihi, maka kamu lihat orang-orang yang bermaksiat, mereka melalaikan
perkara-perkara kemaslahatan untuk dirinya sendiri. Mudayyi'allaha, dia menyia-nyiakannya, mengabaikannya. Qad aghfalallahu qalbahu an dzikrihi, sungguh Allah menjadikan hatinya lalai dari berzikir kepadanya. Kalau kita kok zikirnya lupa, kurang, jangan-jangan Allah membalas dari Allah karena kita lupa. Maka upayakan jangan lupa berzikir. Tasbih, takbir, tahmid, tahlil, istighfar, taubat. Jangan lupa membaca Al-Quran. Jangan lupa hadir majelis ilmu. Jangan lupa dalam semua situasi dan kondisi. Jangan melupakan Allah. Allah pun akan ingat kepada kita. Ketika kita melupakannya, maka Allah pun menjadikan kita lupa terhadap diri kita sendiri. Wattaba'a hawa, Allah jadikan dia akhirnya mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu selalu mengajak kepada kejelekan. Hancur dia, rusak dia. Akhirnya mengikuti apa yang dia sukai saja, yang sesuai dengan hawa nafsunya. Jiwa manusia itu enggak mau dikekang, maunya bebas, jangan banyak aturan. Itu kemauan hawa nafsu. Maka kebaikannya justru sebaliknya, kita harus dikekang dengan syariat, kita akan selamat. Kita harus mau diperintahkan ini dan itu oleh syariat, oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kita harus mau mengerjakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Kita harus tinggalkan larangan Allah dan larangan Rasulnya. Kita jadi terikat, tidak masalah. Karena itulah untuk kebaikan kita, dunia kita, dan akhirat kita. Kalau hawa nafsu nggak mau, dia mau bebas. Nah, pada hari Valentine, hari kasih sayang. Nah, pada hari perzinaan, dia nggak mau diikat, nggak mau dilarang. Bawa pacarnya, kasih bunga, kasih coklat. Nah, dilarang orang tuanya nggak peduli dia. Ternyata pacarnya punya pacar lain, belago dia di pantai, dituja, nggak peduli. Nah, akhirnya dia rusak di dunia, rusak di akhirat. Jangan tanya, lebih parah lagi. Karena dia sudah melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati billah wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Allah jadikan hatinya lalai berzikir kepada Allah. Allah jadikan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuto. Maka jadilah urusannya itu melampaui batas, menjadi sia-sia upaya dan usahanya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan kamu ikuti orang-orang yang kami jadikan hatinya lalai dari berzikir kepada kami. Jangan kamu ikuti orang-orang yang kami jadikan hatinya lalai dari beribadah, dari mengingat kami. Karena orang-orang yang lalai berzikir kepada Allah, dia itu adalah orang yang sedang diazab oleh Allah karena perbuatan dosa dan maksiatnya. Maka orang seperti itu jangan diikuti. Wala tuti' man aghfalna qalbahu. Jangan kalian ikuti orang-orang yang kami jadikan, kami lalaikan hatinya an dzikrina, dari berzikir kepada kami. Wattaba'a hawa, dan dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, karena perkaranya itu melampaui batas, akan sia-sia. Jangan ikuti orang-orang yang mereka mengikuti hawa nafsu. Jangan ikuti orang-orang yang lalai, sholat tidak, puasa tidak. Jangan ikuti orang seperti itu. Nah, karena Allah yang menjadikan hatinya lalai dari berzikir kepada Allah. Ikhwati fillah wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Qad infaratat alaihi masalihu dunyahu wa akhiratihi.
sungguh dia telah mengabaikan, melalaikan, merendahkan kemaslahatan dunianya dan kemaslahatan akhiratnya. Laqad farrata fi sa'adatihi al-abadiyah, sungguh dia telah melalaikan kebahagiaan abadinya. Dia telah mengabaikan, tidak peduli dengan kehidupannya di surga, enggak peduli, yang penting nikmat. Apa dikit haram, bid'ah, syirik, banyak aturan. Enggak peduli. Jangan seperti Wahabi itu, semuanya enggak boleh. Orang seperti ini tidak peduli kebahagiaan dia di akhirat, kebahagiaan yang abadi. Dia tidak peduli. Dia tetap kerjakan perkara syirik, kebid'ahan, kemaksiatan. Maka orang seperti itu jangan diikuti. Wastabdala biha adna ma yakunu min lazzatin. Orang-orang yang menukar dengan perkara yang apa-apa untuk mendapatkan perkara yang hina, dia menukarnya dengan kelezatan pada yaumul qiyamah. Kenikmatan yang kamu rasakan di dunia, minum khamar, berzina, minum minum ini dan minum pil-pil yang haram yang lainnya, itu cuma sebentar. Kenapa kamu korbankan kenikmatan yang abadi pada yaumul qiyamah hanya untuk mendapatkan kelezatan yang sementara? Maka jangan ikuti orang yang seperti itu. Innama hiya sahabatun sayfin. Sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan dunia itu seperti awan di musim panas. Pernah lihat awan di musim panas? Putih, mengepul-ngepul banyak. Apakah turun hujan? Turun hujan enggak kalau awan di musim panas? Enggak. Putih. Dan kosong, nggak ada mengandung hujan. Kenikmatan kena maksiat itu cuma sebentar, sedikit sekali, sebentar sekali. Au khayalu taifin, atau khayalan yang tidak ada kenyataannya, hanya khayalan saja. Kama qila, sebagaimana dikatakan dalam syair, ahlamu naumin au kadhillin zailin innal labiba bimithliha la yukhda'. Mimpi di siang hari atau seperti bernaung pada naungan yang akan hilang. Ayo berteduh, itu ada awan, berteduh. Ngapain berteduh kayak gitu, sebentar lagi lewat awannya, percuma. Ya, berteduh di tempat yang sebentar lagi akan hilang teduhannya. Kalau berteduh itu di bawah naungan, di bawah pohon atau di bawah rumah, ada atapnya, bisa berteduh. Ya, berteduh di bawah awan yang sedang berjalan di musim panas. Cuma sebentar. Itulah kenikmatan dunia. Jangan sampai gara-gara untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang sebentar, kamu mengorbankan akhiratmu, mengorbankan agamamu, mengorbankan akidahmu, mengorbankan manhajmu, mengorbankan jannah, surga yang telah Allah janjikan untukmu. Jangan korbankan hanya sekedar untuk mendapatkan kenikmatan yang sebentar. Innal labiba bimithliha la yukhda'. Sesungguhnya orang-orang yang berakal tidak akan tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan seperti itu. Kenikmatan yang sebentar, alah, untuk apa? Cuma sebentar. Itu tuh dosa, itu tuh maksiat, itu tuh haram. Tapi enak, enggak? Nikmatnya sebentar. Kenikmatan sebentar, azabnya panjang, azabnya pedih. Allah melupakan kita, Allah tinggalkan kita. Mengerikan. Tidak mau saya. Kenapa? Itu haram. Riba haram.
Namimah haram. Semua yang haram dia tinggalkan. Kenapa? Kenikmatannya sedikit, azabnya mengerikan. Ikhwati billah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa a'zamul 'uqubati nisyanul 'abdi li nafsihi. Hukuman yang paling besar bagi seorang hamba yang berbuat dosa dan maksiat adalah Allah jadikan hamba itu lupa terhadap dirinya sendiri. Wa ihmaluhu laha, dia pun mengabaikannya. Hadzan wa nasiban min Allah, dan dia pun mengabaikan bagian dia, jatah dia yang telah Allah persiapkan untuknya. Sebenarnya orang beriman, bertakwa itu sudah Allah persiapkan jannah, bidadari, rumah-rumah yang mewah, kebun-kebun, sungai-sungai, Allah siapkan. Tetapi ketika berbuat dosa dan maksiat, dia melupakan nikmat-nikmat surga, berarti kamu melupakan bagian kamu. Kamu lupa, kamu itu punya bagian sebenarnya. Ketika kamu sia-siakan, tetap berbuat dosa dan maksiat pada Allah, hilang kesempatan itu, hilang jatahmu, nggak dapat jatah lagi. Wa bai'uha dzalika bil ghabni wal hawan. Maka dia menjual kenikmatan itu dengan kesedihan, dengan kerendahan, dengan harga yang murah, dengan kehinaan. Kenikmatan surga dijual dengan untuk dikorbankan jatahmu di akhirat, dikorbankan untuk sekedar mendapatkan sesuatu yang rendah, yang hina, wal iyadu billah. Wa abkhas saman, dan ditukar dengan harga yang paling murah, paling rendah. Kok bisa? Jatahmu ada surga, ada bidadari, kamu korbankan hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang sedikit. Harganya murah banget dunia itu, kok dikorbankan? Fadayya man la ghina lahu an, maka dia menyia-nyiakan Allah yang makhluk ini tidak mungkin cukup dari Allah, pasti butuh kepada Allah Ta'ala. Wala iwat lahu min, dan tidak ada pengganti bagi Allah darinya. Kenapa Allah dikorbankan hanya sekedar untuk mendapat nikmat dunia? Kalau di dunia kamu korbankan, Allah akan ganti dengan yang lain. Tetapi kalau Allah yang kamu korbankan, kamu nggak ingat Allah, terus apa penggantinya? Hanya kenikmatan dunia yang sebentar. Nggak bisa, nggak ada penggantinya. Wastabdala bihi man anhu kullul ghina. Dia ganti Allah. Dia mengganti dengannya zat yang seluruh makhluk, zat yang maha kaya terhadap segala sesuatu. Wa minhu kullu iwad, semua pengganti, nggak ada yang bisa menggantikan Allah. Kamu tinggalkan berbagai macam dunia ini. Man taraka syai'an lillah, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, awada khairum minhu, Allah akan ganti dengan yang lebih baik darinya. Kamu tinggalkan, Allah ganti dengan yang lebih baik. Tetapi kalau Allah yang kamu tinggalkan, apa penggantinya? Nggak ada apa-apa, nggak bisa, nggak ada penggantinya. Disebutkan dalam syair, min kulli syai'in idza dayya'tahu 'iwad, wa ma minallahi in dayya'tahu min 'iwad. Segala sesuatu apabila kamu menyia-nyiakannya, ada gantinya. Tetapi kalau Allah yang kamu sia-siakan, maka tidak ada gantinya. Apapun yang kamu tinggalkan, gak usah minum kayak gitu, haram, tinggalkan.
Makan haram tinggalkan, babi haram tinggalkan, mencuri kamu tinggalkan semua, Allah ganti, ada gantinya. Apapun yang kamu tinggalkan itu ada gantinya. Tetapi kalau Allah yang kamu tinggalkan, maka tidak ada penggantinya. Fallahu subhanahu yu'awwidu an kulli syai' ma siwah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala diganti dari segala sesuatu apa selainnya. Artinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti segala sesuatu selainnya. Sama dengan tadi, apapun yang kamu tinggalkan, maka Allah akan ganti. Wala yu'awwadu minhu syai', tetapi Allah tidak bisa digantikan dengan sesuatu apapun. Wa yughni an kulli syai', Allah mencukupi segala sesuatu. Wala yughni anhu syai', dan tidak ada sesuatu pun yang bisa mencukupi Allah. Wa yamna'u min kulli syai', Allah lah melarang segala sesuatu, mencegah segala sesuatu. Wala yamna'u minhu syai', dan tidak ada seorang pun yang bisa mencegah Allah. Wa yujiru min kulli syai', Allah menolong segala sesuatu. Wa la yujiru minhu syai', dan tidak ada seorang pun yang bisa